Punten, punten. Udah nyambung lagi? Udah. Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Riki, Pak Wisnu tadi. Iya. Ya, silakan. Iya. Mungkin bisa. Nana, silakan. Apa mau Iya, kita tambahin lagi karena kelihatan masih banyak ya. Silakan mungkin kita kembali lagi ke yang BPSP mau nambahin lagi, Pak. Pak Jun mau ini, Pak Jun? Pak Jun, mungkin ada sedikit, Pak Jun? Pak Junaidi? Ya, selamat pagi Pak Nana. Selamat pagi Pak Jun. Selamat pagi Bapak Direktur, Pak Riki. Selamat pagi. Mas Rai, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, dan Pak Catur, selamat pagi, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Menarik mengamati masukan-masukan yang ada. Semua ada benarnya menurut saya sih. Saya sendiri melihat begini. Janganlah kita berpegang bahwa benih itu keadaannya kering terus bisa tahan lama. Jangan juga menganggap bahwa produksi hari ini besok bisa tersalurkan. Jangan juga bisa menganggap bahwa benih itu begitu gampang untuk produksi. Setuju sekali dengan tadi pendapat Pak Tarigan. Bahwa benih ini kalau di perusahaan internasional, buffer stoknya itu sampai 1,5 tahun. Karena apa? Kelangsungan supply. Takut nanti gangguan alam tidak bisa produksi, masih bisa untuk musim selanjutnya. Tadi kita di Indonesia, pasti kalau kita semua di benih tahu bahwa benih itu tidak sekedar kering, ya, tidak sekedar disimpan. Kalau dari proses awal, kita mulai tanam, panen, sampai kita masuk proses pengeringan adalah tidak sempurna. Maka benih itu disimpan berapa lama pun pasti timbul tenggelam air daya tumbuhnya, vigornya lagi. Jadi saya pikir Pak Nana mungkin memang ini diskusi perlu lebih lanjut. Proses benihnya itu perlu juga mendapat perhatian optimal. Biar gimana pun kita menyediakan benih berharap bahwa yang menanam itu bisa tumbuh baik, bisa berfungsi baik. Dan juga saya rasa dari pemerintah punya proyek juga berharap yang dibeli pasti harus bisa memuaskan pemakainya. Kita juga proses-prosesnya itu betul-betul perlu diperhatikan. Kalau proses awalnya sampai pengeringannya benar, saya yakin tadi yang misalnya lot yang sama, kemudian kirim ke daerah lain misalnya tidak sama nanti di perjalanan, kemungkinannya sangat kecil. Dari pengalaman kita bertahun-tahun, baik kirim ke Irian Jaya, ke Medan, itu tidak ada perubahan. Bahkan kalau ada yang minta kirim pakai kontainer yang berpendingin dan tidak berpendingin, itu juga tidak banyak masalah, karena pada dasarnya benihnya sudah sehat, packingnya sudah baik. Sama mengenai label, sangat setuju misalnya apa yang disampaikan Pak Slamet. Memang label terlalu pendek itu di petani juga tidak berminat. Ya. Toko juga masalah kalau yang menyalurkan. Karena belum tentu musimnya tanam itu akan tepat juga. Kita tahu bahwa di petani kita, sebelum benihnya tersemai, tertanam, kalau kita survei mau tanam apa Pak besok, kadang-kadang kita tidak bisa mendapat jawaban yang pasti. Nah ini juga masalah-masalah, kadang-kadang kita begitu musim permintaan tinggi, harus packingnya sampai 24 jam, terus-menerus, tapi begitu tidak musim, kita ya harus tunggu seperti itu. Jadi ini memang banyak masalah kita yang berkaitan dengan benih itu atau industri benih itu yang sesungguhnya.
Jadi tidak asal jadi, bisa tumbuh itu benih, saya pikir perlu diperhatikan betul. Kalau benihnya itu sudah sehat, sudah bagus, maka pasti kalau diberi 6 bulan, masa berlakunya adalah ya sangat sulit ya. Investasinya begitu besar untuk perbaikan, untuk terutama di mutu. Mutu benih itu kan tidak ada tumbuh saja, ada juga masalah vigornya, ada juga masalah penyakitnya, macam-macam seperti itu. Mungkin ini masukan Pak secara umum, dan saya rasa perlu waktu yang cukup untuk kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Nana. Mungkin masukan. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ini dari BPSB. Barusan ada yang mau ini. Oke, Pak Mul, angkat tangan, silakan Pak Mul. Pak Nana, mungkin, sorry saya sampaikan sedikit. Tadi saya sebut bahwa kering belum tentu bisa tumbuh. Itu bisa aja dijemur di terik matahari yang panas yang 40 derajat, benihnya sudah mati walaupun kering gitu. Ya, itu seperti itulah. Mungkin tambahan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Mul, silakan Pak Mul. Oh iya Pak Nana, terima kasih. Bapak-bapak dan Ibu semuanya, selamat siang. Terima kasih mendapat kesempatan yang baik ini. Mengikuti Fitkom ini sangat menarik karena berbagai pendapat bisa menjadi referensi kita bersama untuk menuju kemajuan kita untuk perbenihan nasional. Nah, dari saya itu yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sebetulnya fungsi dari peredaran benih atau tujuan peredaran benih sampai konsumen ini dan adanya jaminan mutu. Jaminan mutu itu tujuannya pertama melindungi konsumen atas produk benih yang diterima. Yang kedua, tingkat kepercayaan konsumen kepada produsen atau pengedar. Yang ketiga, tanggung jawab dari pengedar benih ataupun produsen. Nah, untuk itu, maka antara produsen dengan petani, pemakai, ini kan ada perantaranya yang menjembatani dengan regulasi. Sehingga triangle ini, tiga-tiganya ini, mendapatkan suatu keniscayaan bahwa benih yang disampaikan itu betul-betul tumbuh. Nah, untuk itu, tadi saya menarik sekali usulan dari Pak Junaidi. Tidak sekedar benih itu bermutu, tetapi sampai keberlangsungan produksi benih selanjutnya. Tadi dari BPSB Makassar, Bapak, itu kalau benih itu adalah program, proyek, nggak masalah. Tetapi kalau itu dijual bebas, ini kalau dibatasi waktunya seperti itu, kalau kemudian kita bisa menyediakan benih dengan daya simpan yang baik, dengan mutu yang awet, ini kan mubazir. Karena dengan penyimpanan yang baik, barangkali bisa sampai 2 tahun, bahkan 3 tahun. Tergantung. Lebih-lebih kalau kami yang hibrida, itu menyimpan induk itu sampai kadang-kadang harus mampu 5 tahun. Nah, kalau kemudian ada pembatasan-pembatasan seperti ini mohon dikaji dulu sebaiknya dari berbagai pihak, sehingga apa yang menjadi peraturan ini nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bisa mengakomodir dari keseluruhan stakeholder. Saya kira itu, terima kasih sekali kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih Pak Nana, terima kasih semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat berjuang dalam perbenihan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Pak Wisnu direkam ya Pak Wisnu ya, biar nanti hasilnya kita sampaikan ya, hasil rekamannya ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau ada yang tambahan. Ya, silakan Pak Dodi. Ya, Pak Nana. Ya,
Mungkin saya tidak masuk ke substansi diskusi, mau minta kepastian saja sekarang dari teman-teman kementerian, Pak Catur, terutama Pak Direktur, dengan kondisi sekarang ini, satu terkait barcode, kira-kira aplikasinya seperti apa? Karena kita ini udah tanggung di pertengahan jalan, lagi persiapan gitu ya. Apakah memang ke depan masih dengan kondisi sekarang ini masih mau diimplementasikan atau seperti apa? Memang dikasih waktu kita sampai dengan tahun ini sih persiapannya. Cuman ke depannya dengan kondisi sekarang ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah terkait dengan masa edar juga ini. Masa edar dengan permintaan yang baru sekarang ini kan memang berubah ya. Berubah dalam artian berubah dari kita sih berubahnya ke berubah yang lebih sulit. Apakah memang juga ini akan terus diimplementasikan apabila yang di-hold dulu? Kalau memang mau di-hold, terus kita pakai yang mana nanti? Taruhlah ini kita dikesampingkan dulu. Terus kita mau dalam hal ini sekarang ini mau pakai yang mana? Apakah yang sebelumnya? Itu aja mungkin Pak Nana. Terima kasih. Baik, makasih. Pak Catur. Udah ada lagi Pak Catur? Pak Catur? Pak Catur? Boleh? Pak Nana? Iya. Pak Nana? Iya. Pak Nana saya boleh? Oh, Pak Nana boleh. saya mungkin Silakan. sekarang saya mau nanyakan Pak Nana. Ya. Tadi saya ngomong tentang masa berlaku label, kata Pak Nana itu sudah nggak masalah ya, sudah oke. Masalahnya Ya. apa antara di ruang kamar Ya. sama di ruang kulturin, cuma ke situnya gitu. Nah ya kan tadi saya ngomong itu tadi sudah nggak masalah, kata Pak Nana. Yang menjadi masalah sekarang adalah packingnya. Kalau packing seperti ini kan gitu ah. Iya, Tapi packingnya. sekarang ternyata kok masih diskusi tentang itu gitu loh. Ya. Kalau memang dari produsen sudah dikata Pak Nana nggak masalah untuk masa edar, ya sudah, jangan dibahas dulu. Berarti masalah itu adalah sudah clear gitu loh Pak Nana. Pak Nana sendiri yang ngomong seperti itu. Jadi kalau Kan maksud saya gini Pak, maksud kalau saya kita masa edarnya itu yang dari setelah dilabel, ya kan disimpan Iya. tuh. Dari situ ke sampai ke petani itu yang sekarang apa, gini Pak dikurangi. Nana, Makanya itu kalau didiskusikan. produsen mau melabel benihnya, Iya, pasti bukan untuk disimpan. betul. Ya, Betul. nah sudah, Betul. kan nggak masalah. Apa ada produsen yang niatnya memang menguji, melabel, kemudian disimpan untuk lebih dari 9 bulan, lebih ini nggak ada kan? Pasti pengen ketika dilabel, diujikan, lulus, dilabel, adalah disalurkan. Setuju. Ya, untung-untung langsung laku, kan gitu. Nah, kalau untuk benih yang belum diujikan, di Kementannya kan tadi saya sudah sampaikan, disimpan 2 tahun pun nggak apa-apa. Nggak masalah, Pak. Gitu loh. Di sini difasilitasin, disimpan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pun nggak masalah. Di Kementannya bunyi tidak masalah itu. Cuman kalau yang masih di bawah pengawasan BPSP, memang kalau mau disimpan itu harus 3 bulan harus lapor dulu kepada BPSP. Habis itu mau disimpan 2 tahun, 3 tahun nggak masalah, Pak. Bagi LSM juga saya rasa nggak masalah kan. Kan gitu. Jadi kita di sini tadi saya ngomong tentang masa edar, Pak Nana bilang sudah nggak masalah, tapi ternyata kan masih bahas masa edar. Jadi mungkin kalau memang hanya itu aja Pak, kita jadi Satu suruh ngomong tadi. Baik. Suruh ngomong. Baik. Jadi yang saya ke garis bawahi Pak, disimpan kalau di cold storage kan nggak ada masalah. Nah, masa edarnya itu yang kita iniin. Kemudian adanya perubahan dari 9 menjadi 6 itu juga jadi ini gitu. Itu yang ingin didiskusikan itu seperti itu. Silakan tadi Pak. Nana bisa bicara Pak? Tambahan. Silakan. Jadi begini Pak. Pak Regan. Jadi kadang-kadang kita masalah dengan tadi karakter produksi dan karakter pemasaran kita musiman Pak. Kita tidak bisa rubah itu. Kalau seandainya musim tanam itu akibat ya ada masalah alam, mundur. Nah ini menjadi masalah bagi produsen. Karena kita biasanya kita packing itu packing by order, Pak. Bukan ready for sale.
Biasanya begitu. Jadi bulky, nah ini kita packing sesudah dengan waktu yang kita capai gitu. Tapi kita kan tidak tahu situasinya, Pak. Musim tanam berubah, mundur 1-2 bulan, ini habis kita, Pak. Kita mengeluarkan investasi yang besar. Nah, pemerintah menerapkan aturan, yang investasi itu kan swasta, Pak, produsen. Ini kan harus dilindungi, Pak. Jadi jangan melihat aturan yang diterapkan, tapi mematikan produsen gitu, Pak. Nah, jadi dengan adanya produsen ini, sebetulnya kan orang pakai. pemerintah, Pak. Jadi aturan-aturan masa edar ini, ya tolonglah ada di inilah, diatur supaya tidak mematikan kita. Apapun dibilang, karakter pemasaran itu tidak bisa dirubah, Pak. Kita di daerah tropis, Pak. Itu yang menyebabkan kita masa label ini ya sangat concern begitu bagi produsen. Kita mengeluarkan investasi dan kita harapkan ya terjual dan digunakan, itu yang menghidupkan kita gitu. Kalau tidak ya kita mati pelan-pelan nanti, Pak. Apakah pemerintah bisa memproduksi benih dengan balai benihnya? Kan belum tentu, Pak. Makanya ini ya mohonlah Bapak sebagai Aspinindo, ya suara-suara dari produsen ini tolong didengar dengan situasi iklim tropis di Indonesia yang tadi karakter produksi dan pemasarannya adalah musiman, tidak bisa dirubah, Pak. Nah, begitu terlambat mungkin itu. Ini Pak, kira-kira tanggapan kita. Terima kasih Pak Nana. Baik, terima kasih Pak Tarigan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya Pak Nana. Pak, silakan. Saya Rinto Pak dari Sinjenta Pasuruan. Silakan Pak Rinto, silakan. Ya, di peraturan itu belum jelas dari kalau benih kan ada dari proses panen, kemudian diproses di pabrik, kemudian masukkan ke storage ya. Ke control storage. Itu batas, kadang-kadang kan masuk ke cold storage atau ke control storage ini ngantri ya. Dikasih berapa bulan waktunya maksimum, karena ada ngantri di ambien. Berapa lama boleh ngantri di ambien. Seperti itu. Itu kan belum jelas di peraturan. Baik. Kalau lihat Pak Sony tadi kan 3 bulan harus laporan. Apa itu sama 3 bulan juga? Baik. Terima kasih Pak Rinto. Silakan Pak. Ada yang mau ini? Pak ini? Oh ada. Pak, ada yang mau nambahkan Bapak dan Ibu sekalian? Halo? Kang arek perbeni ini. Nana tadi timnya Ya, Pak Catur, Riki, ada siapa lagi? Tim dari timnya Pak Catur katanya tadi ada yang mau menyampaikan. Oh iya, silakan Pak Catur. Pak Catur mungkin ada ininya, anggotanya. Pak Catur. Ini coba ngomong Beni baik. Halo. Ini tadi bolak-balik putus, jadi pada banyak yang keluar nih Pak, belum gabung lagi. Iya, iya. Pak Yudi masih ada masukan Pak Yudi, ke Bu Happy, silakan Bu Happy. Bu Dewi juga silakan. Saya masukkan dikit Pak Catur. Silakan Ya. Pak Yudi. Ya, jadi saya kira aturan ini kan kita buat dengan kondisi situasi yang normal. Artinya ketika itu ada situasional, ada kondisi yang perlu pengkajian lebih dalam. Saya kira benih yang sudah kadaluarsa pun tidak serta-merta mati. Artinya tidak bisa diperdagangkan. Kan ada peraturan yang bisa dilakukan dengan pengujian untuk label ulang. Saya kira itu juga salah satu pemecahannya. Jadi kalau kita mau buat aturan sesuai situasi, kondisi, disituasionalkan semua, saya kira aturan itu nggak akan jadi. Menurut saran saya sih, karena ini sudah ada beberapa penelitian dan kita sudah klop, artinya suhu ruang dengan cold storage itu berpengaruh terhadap daya kecambah dan kadar air. Saya kira itu aja yang kita pegang dulu. Kemudian masa kadaluarsa, dalam kondisi normal, masa kadaluarsa 6-9 bulan, saya kira itu sudah cukup
lama. Dan berdasarkan pengalaman kami di sini di Jambi ini, benih-benih yang sering datang itu dari Pioneer sama BPTBC tidak ada masalah. Karena apa? Karena sebelum 6 bulan benih itu sudah habis dan ditanam. Karena rata-rata petani sini kan nanam itu untuk tanaman selah, untuk mengambil produksinya aja. Saya kira itu tidak terlalu bermasalah. Apalagi saya kira di Indonesia tidak ada ya perjalanan dropping benih yang sampai memakan waktu 6 bulan. Saya kira tidak ada. Selama-lamanya 1 bulan itu sudah cukup lama sekali. Jadi ketika itu kita buat aturan yang 6 bulan itu karena berdasarkan pengalaman kami juga sebagai pengawas benih di lapangan, seperti kami di Kerinci itu paling jauh tuh 10 jam atau semalam perjalanan. Itu paling lama 1 hari 1 malam bisa nyampe benih ke sana di atas gunung. Artinya saya kira kalau untuk situasional nanti kita ada lagi aturan di pasal-pasal selanjutnya. Saya kira itu Pak Nana saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini Pak, mungkin buat kawan-kawan di Direktorat Benih, ini kan sekarang kan dalam kondisi wabah ini ya Pak ya, kondisi wabah. Kemudian SK itu kan keluarnya tanggal 7 April. Nah, kalau tanggal 7 April harus diimplementasikan, berarti kan harus ada perubahan masa kadaluarsa di label-label itu. Nah, itu mohon bisa dipertimbangkan gitu. Kalau bisa itu misalnya SK itu diberlakukannya setelah wabahnya nggak ada. Itu mungkin ini pertimbangan aja Pak, karena kan SK itu akan ada perubahan perilaku dalam pelabelan, dalam membuat nyetak dan segala macamnya dan seterusnya gitu. Ini mungkin saya kira, bahan pertimbangan aja. Saya tambahkan dikit Pak Nana. Saya kira kalau untuk benih yang sudah dibuat atau sudah diproduksi sebelum aturan ini dikeluarkan, saya kira masih mengikuti aturan lama. Ini menurut perkiraan saya. Ya. Tapi ketika itu sudah diproduksi setelah aturan keluar harus mengikuti itu. Dan kami sampaikan di Jambi dalam situasi COVID ini petani tetap menanam dan tidak ada masalah. Kami tetap bekerja, BPSB tetap melakukan pengawasan dengan mengikuti aturan-aturan dari Dinas Kesehatan yang ada. Saya kira itu Pak Nana. Baik. Mungkin ada yang lain? Ya. Siapa Pak? Ada yang mau nambahkan Pak? Mungkin saya Pak sedikit menyampaikan tadi dari Pak Yudi, bukannya diproduksi sebelum Kementan ini, tapi dilabeli sebelum Kementan ini Pak. Itu nggak masalah. Ya. Itu nggak masalah. Jadi mungkin kalau diproduksi tapi belum dilabeli, simpen aja dulu Pak sampai coronanya hilang Pak, baru Bapak ujikan, disalurkan. Selesai toh Pak? Oke, baik. Jadi, itu terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang nambahin, Pak siapa? Halo? Saya pikir mungkin udah cukup ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah banyak masukan. Nanti mungkin Notulen akan merekapnya gitu ya. Dan kemudian akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti Ketua Asmindo akan membuat surat ke Pak Direktur untuk untuk menyampaikan hasil diskusi ini. Dan mohon bisa diketahui bahwa nanti sekitar Rabu itu akan ada diskusi yang lebih lanjut yang diselenggarakan oleh MPPI. Mungkin kalau misalnya bisa berlanjut nanti bisa ikut serta. Dan saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu sekalian atas masukannya. Ya, mudah-mudahan masukan ini sangat bermanfaat dan kami yakin Pak para petani pasti akan tanam. Ya, cuma kan di pabrik itu akan mengikuti protokol kesehatan. Tapi yang jelas produsen benih tidak boleh berhenti berproduksi dengan protokol kesehatan, karena kalau misalnya benihnya berhenti di kemudian hari petani tidak akan dapat benih. Nah, ini perlu kita cermati oleh kita semua. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kawan-kawan dari Maros, dari Sukamandi, dari Jawa Timur, dari Jambi, dan dari
kawan-kawan perusahaan benih anggota Asminindo ataupun mitra Asminindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Waalaikumsalam Sehat dan semangat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nana. Terima kasih sama. Terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih Pak. Terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum. Terima kasih Jawa Timur. Maaf. Terima kasih Pak Nana. Terima kasih Pak Catur. Pak Tony, makasih ya. Sama-sama Oke, Pak Dodi, Pak Sultoni, makasih. Bu Atik, makasih. Pak Rinto, Pak Tarigan, Pak Asrai, makasih. Pak Asrai. Bu Kartika, terima kasih ya. Pak Mulyono, terima kasih. Apa kabar Pak Asrai? Alhamdulillah, siap Nan. Bu Dewi, makasih. Tak jumpa ya. Buning, makasih banyak. Makasih banyak. Bu Maria, makasih juga. Sampai ketemu lagi Pak dalam topik yang lain. Mudah-mudahan kalau misalnya Bapak punya topik mungkin bisa disampaikan ke kita untuk kita tindak lanjuti. Mungkin kita akan di-arrange lagi supaya waktunya agak lebih oke gitu ya. Ini awal untuk kemudian bukan akhir Pak. Terima kasih. Nah, kalau bisa beli yang berbayar, Zoom-nya biar lama Pak, nggak setengah jam mati. Jadi nggak putus-putus gitu ya. Yang ketuanya mungkin beli berbayar, iuran dari iuran nanti. Kalau kurang iuran lagi Pak. Iya. Nanti Pak Ketua lah itu. Murah Pak, murah. Kalau sekjen kan cuma melaksanakan Pak. Kata ini baru eksperimen nih, testing Pak. Tapi alhamdulillah bisa banyak sekali. Makasih Pak Tarigan ya. Lai Tarigan Maulid. Oh, nanya $150 Pak langganan. Ya, siap. Makasih kawan-kawan dari perbenihan, Pak Catur. Makasih Pak Asrai, makasih. Ya siap Pak, siap. Makasih. Sampai ketemu lagi. Makasih. Pak Dodi, makasih. Pak Yudi, makasih Pak Yudi. Oke Pak Nana, terima kasih. Salam buat kawan-kawan di Jambi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sultonik, Pak Asti, Pak Edgar, makasih. Jembernya. Makasih Pak. Hati-hati Jember tuh. Iya, aman di sini, aman. Aman ya. Kita, ya. Produksi benihnya tetap kan. Makasih semua saya makasih Pak Dodi dulu ya. Makasih Pak Nana. Oke, makasih semuanya. Salam. Makasih. Namanya apa Pak? Di situ ada ini ya. Iya, namanya diganti itu kalau gitu.